Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Kali ini kami akan berbagi cerita atau pengalaman bagaimana protokol kesehatan dalam pelaksanaan sholat berjamaah di masjid selama masa new normal atau masa pandemi ini. Ini adalah Masjid Aisyah Ummul Mukminin di bagian Kota Ruwais, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Nah, kita akan masuk ke dalamnya. Nah, di pintu luar ini dipasang berbagai pengumuman atau protokol kesehatan dalam berbagai bahasa. Ada Arab, Inggris, Urdu, bahkan bahasa Cina. Yang intinya secara umum ya bagaimana kita saat ke tempat umum tidak boleh bersalaman, harus pakai masker dan seterusnya. Kita akan masuk ke dalam. Ada apa dan seperti apa keadaannya di dalam sebelum kita menyaksikan prosesi sholat berjamaahnya. Nah, di dalam masjid dipasang lagi petunjuk protokol kesehatan selama khusus untuk di masjid. Jadi khusus untuk di masjid. Yang pertama kita lihat harus berwudu di rumah, harus pakai masker, tidak boleh orang tua datang ke masjid atau anak kecil. Ini ada Arab, Inggris dan Urdu ya. Kemudian tidak boleh menyentuh Quran di masjid karena Al-Qurannya dirapikan, harus jaga jarak 3 meter, kemudian tidak boleh ngumpul atau berdekatan, kemudian harus bawa sajadah sendiri. Nah, ini adalah hand sanitizer-nya, harus kita menjaga kebersihan tangan atau mencuci tangan dengan hand sanitizer. Di dalam masjid ada disediakan. Kemudian ini adalah pintu khusus untuk keluar. Nah, ini adalah rak atau tempat mushaf Al-Quran yang dikosongkan teman-teman. Jadi tidak ada yang boleh baca Quran dan Al-Qurannya juga disembunyikan semua. Jadi tempat Quran tuh biasanya di sini berjejer rapi, Quran tuh banyak buangan. Tapi sekarang dikosongkan karena tidak boleh ada jamaah yang menyentuh Al-Quran. Kalau ada yang mau baca Quran harus pakai handphone dan dibawa sendiri. Ketat banget lah teman-teman ya supaya kita selamat. Nah, ini adalah mihrabnya, tempat imam memimpin sholat berjamaah. Sekali lagi teman-teman, informasi ini adalah pelajaran buat kita semuanya. Seperti inilah harusnya dalam menjaga kesehatan kita atau mencegah penyebaran COVID-19. Sementara kita harus tetap sholat berjamaah. Jadi kita tetap sholat berjamaah dan kita tetap menjaga kesehatan ya. Jadi ini bukan main-main, bukan apa-apaan, ini serius dan kita harus seperti inilah cara kita dalam menjaga kesehatan kita dengan serius ya. Di pelajaran buat teman-teman khususnya di Indonesia ya. Nah, ini tempat imamnya, ini adalah mimbarnya, dan selama ini teman-teman tidak ada sholat Jumat. Jadi sholat 5 waktu saja, tidak ada sholat Jumat dan tidak ada sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Tidak ada sholat 5 waktu saja. Nah, ini adalah bacaan atau wirid setelah sholat yang ditempel di dinding masjid depan. Ada Al-Ikhlas, ada ayat kursi, Al-Mu'awwizatain dan seterusnya. Nah, ini adalah petunjuk bagi jamaah yang ingin mendapatkan terjemahan khutbah. Tentunya ini berlaku sejak tahun sebelum lockdown ya, sebelum masa pandemi. Karena selama pandemi tidak ada khutbah baik Jumat maupun hari raya. Ini adalah tempat sampah supaya masjidnya tetap bersih. Nah, ini adalah kursi yang disediakan bagi jamaah yang misalnya tidak mampu berdiri atau kelelahan begitu, tetap harus pakai jarak. Nah, sekarang ini intinya ya, kita lihat bagaimana jarak yang harus dijaga oleh jamaah selama berada di masjid. Bagaimana jaraknya? Nah, ternyata teman-teman, ini adalah stiker yang dipasang di karpet ya, dan harus dipatuhi. Jadi selama salat berlangsung, jamaah hanya menempati stiker ini. Nah, jaraknya coba lihat teman-teman. Ya Allah, jauh banget ya. Jadi yang mengeluh di Indonesia karena berjarak 1 meter itu masih mendingan. Ini berapa coba? 3 meter jauhnya. Jadi dari samping kanan kiri itu jauhnya 3 meter. Nah, supaya
ya dipastikan tidak bahaya, jaraknya tidak supaya tidak tertular begitu. Nah ini ke samping 3 meter, nah ke belakang itu dilangkahi satu sop teman-teman. Jadi sop pertama 2 kosong tidak boleh, nah ketiga begitu seterusnya ke belakang dilangkahi satu, dan begitu semuanya seluruh masjid. Ingat ya, masjid ini biasanya banyak jamaahnya, bahkan bisa menampung mungkin 400 atau 500 jamaah gitu, sampai ada 13 kalau tidak salah sob. Nah sekarang selama masa pandemi atau new normal ini, masjid besar ini hanya menampung 49 jamaah. Coba, yang panjangnya mungkin 20-an meter ke sana tuh, sekarang hanya menampung 7 orang satu sob teman-teman. 7 orang satu sob, dan ke belakang karena dilangkahi satu jadinya hanya 7 sob, jadi cuma 49 orang. Nah kita akan lihat bagaimana pelaksanaan sholat berjamaahnya. Sekarang kita saksikan bagaimana azan berkumandang. Nah setelah azan nanti kita akan saksikan bagaimana pelaksanaan sholat berjamaahnya, apakah jamaahnya benar-benar mengikuti protokol itu atau stiker-stiker itu atau bagaimana. Nah sekarang kan teman-teman, nah kita lihat imamnya bagaimana persiapan imamnya dalam memimpin sholat. Nah ini Pak Imam sudah siap-siap dari rumahnya akan masuk ke masjid untuk memimpin sholat. Nah dia harus pakai pakaian atau kayak jas khusus. Nah yang kedua yang harus dipakai adalah harus pakai masker. Nah, ini masker dibagikan dari kantor, dari Auqaf, Kementerian Auqaf, dan harus pakai masker ya. Nah sekarang Pak Imam sudah mau keluar rumah dan menuju masjid. Mudah-mudahan Pak Imamnya sehat selalu, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan tugasnya. Dia sudah keluar dari rumah dan akan segera menuju masjid. Selamat jalan Pak Imam, semoga sehat dan berkah selalu. Nah karena rumah dengan masjid nggak jauh ya, satu berdekatan, nggak turun ke tanah sampingnya, makanya nggak terlalu jauh. Tapi terkadang kita sebagai imam harus hadir di masjid sebelum azan. Nah ini pintu masuknya, pintu masuk khusus untuk imam. Ada kalau imam yang lewat di sini. Nah ini kondisi jamaahnya sudah siap semuanya, sudah mengisi stiker-stiker stop-stop yang disediakan. Lihat teman-teman, berjauhan ya 3 meter. Dan di sana juga jangan salah, di luar pintu sana itu ada security yang siap menjaga. Jadi ada 2 orang, kadang seorang security yang siap menjaga. Nah, sekarang ini adalah detik-detik menjelang iqamat. Kalau sudah iqamat, biasanya yang iqamat adalah imam sendiri. Jadi kalau waktunya habis, imam masuk ke ruangan atau masuk ke ruang utama tempat sholat, dan imam langsung iqamat dan langsung memimpin sholat. Kita lihat bersama. Nah sholat berjamaah udah selesai,
dan jamaah tidak diperkenankan untuk sholat sunnah di masjid. Jadi harus setelah sholat langsung segera pulang ke rumah masing-masing. Nah sekarang kita lihat dulu apa yang harus dilakukan oleh Pak Imam setelah pulang ke rumah. Nah, setelah masuk ke pintu rumah, ia tidak boleh melakukan apapun, tidak boleh bertemu istri atau anak dulu, apalagi bersentuhan. Ia harus segera ke tempat cuci tangan. Harus cuci tangan dulu dengan sabun. Nah, setelah cuci tangan, kadang-kadang saya cuci kaki juga. Setelah cuci tangan, baru melakukan apapun yang akan dilakukan. Terima kasih ya teman-teman, terima kasih banyak dan semoga sehat semuanya ya. Sampai jumpa.